Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai perkuliahan kedua untuk kalkulus 3. Tadi jam 7 kita sudah masuk di sesi 1 via Zoom. Sekarang sesuai dengan yang saya janjikan bahwa di hari ini juga di hari Selasa saya akan buat rekaman untuk perkuliahan perkuliahan kedua untuk kalkulus 3. Jadi tadi kita sudah bahas tentang definisi dari persamaan diferensial, kemudian ada istilah-istilah orde dan derajat sudah saya jelaskan juga. Kemudian dari solusi, maksud dari solusi itu apa juga sudah. Kemudian jenis-jenis tadi ya, jenis persamaan diferensial, dan tadi sekilas sudah beberapa atau ada dua contoh soal yang saya berikan untuk jenis persamaan diferensial dengan variabel terpisah. Sebenarnya untuk yang jenis yang pertama dan yang kedua ini itu dia hampir mirip karena endingnya kita arahkan ke persamaan diferensial variabel terpisah. Karena kalau kita masuk ke persamaan diferensial variabel terpisah, maaf, maka solusinya tinggal kita mengintegralkan dari suku-suku atau suatu fungsi ya, fungsinya kita tinggal integralkan saja. Kemudian yang jenis yang kedua juga sama, tinggal kita ubah persamaan yang sekilas itu tidak terlihat antara fungsi X dan fungsi Y-nya itu tercampur, kita ubah ke variasi atau ke jenis persamaan diferensial dengan variabel yang terpisah. Seperti itu. Oke, sekarang ini saya akan berikan contoh-contoh soal, beberapa contoh soal, dan nanti mungkin di tengah video atau menjelang akhir video akan saya berikan tugas yang harus dikerjakan mahasiswa. Oke, masuk ke contoh pertama ini, semoga kelihatan. Kita mulai dari yang simple dulu. dy sama dengan 2x dx. Jadi ini kita sudah lihat atau kita secara sekilas kita bisa melihat bahwa persamaan diferensial ini adalah sudah masuk ke persamaan diferensial dengan variabel yang terpisah. Jadi fungsi X sudah ketemu dengan turunan dari variabel X. Kemudian Y-nya ini kan sebenarnya kan ada Y pangkat 0 gitu ya, karena 1 gitu. Ini Y, fungsi Y yang nilainya sama dengan 0 itu sudah satu ruas dengan turunan variabel Y. Jadi ini sudah otomatis termasuk ke variabel yang terpisah. Maka solusinya adalah kita tuliskan ulang dulu, dy sama dengan 2x dx. Jadi solusinya seperti yang tadi saya sampaikan juga, solusinya tinggal kita mengintegralkan untuk masing-masing suku. Jadi di sini masih ada angka 1 ya, untuk bisa sedikit memperjelas. Jadi integral dari 1 dy sama dengan integral 2x dx. Kemudian kita hitung, kita cari dari integral masing-masing ruas. Jadi integral dari 1 dy itu adalah y, y pangkat 1, satunya kita taruh di depan, kita putar atau kita balik ya, jadi 1 ya, sama ya. Y sama dengan 2x itu adalah x-nya pangkat 1 plus 1 atau 2. 2-nya nanti kita taruh di depan, seperdua. Jadi 2-nya kita balik, 2-nya yang di sini, 2x-nya ini, 2-nya masih ada. Nanti ada plus c, atau y sama dengan setengah kali 2 sama dengan 1, x-nya pangkat 1 plus c. Nah, inilah yang tadi saya sampaikan bahwa solusi ini adalah sudah solusi ya. Karena tadi yang namanya solusi adalah sudah tidak ada lagi bagian-bagian turunan baik itu untuk variabel x maupun variabel y. Jadi di sini sudah bersih, hanya muncul variabel y dan variabel x, dan tadi bentuk yang seperti ini adalah solusi yang eksplisit.
Ini semoga bisa dipahami ya untuk solusi eksplisit dan implisit yang tadi sekilas tadi waktu di Zoom tadi sudah saya sampaikan. Kemudian lanjut ke contoh soal yang kedua, kita agak sedikit pelan-pelan meningkat yang lebih apa namanya agak rumit sedikit. Yang soal yang kedua, dy per dx sama dengan y per x. Ini juga sebenarnya secara sekilas masih tercampur antara variabel y dan variabel x, kemudian turunan y dan turunan x. Untuk bisa mengconvert atau memodified atau apa ya istilahnya mereduksi ke PD yang terpisah, maka caranya tinggal kita apa namanya ya sebenarnya ini adalah untuk tinggal kejelian dari mahasiswa, kreativitas dari mahasiswa untuk bisa merubah. Jadi merubah dari yang tidak awalnya yang tidak terpisah ke yang terpisah itu memang membutuhkan suatu apa namanya trial dan error. Kadang sekali coba masih belum dapat, coba lagi, akhirnya nanti kan kita ketemukan bahwa persamaan diferensial yang kita maksud ini akan bisa menjadi ke jenis yang pertama, yaitu persamaan diferensial yang variabel terpisah. Ini untuk caranya, biar cepat ya. Ini kita dx ini kita taruh di ruas sebelah kanan, kemudian fungsi y ini atau variabel y kita taruh di ruas kiri. Jadi kita kalikan silang. Ini sekarang menjadi dy per y sama dengan dx per x. Atau dengan kata lain, ini adalah super y dy. Ini untuk memudahkan aja ya, super x d X. Jadi ini ada fungsi Y-nya adalah seper Y, fungsi X-nya adalah seper X. Jadi fungsi Y sudah ketemu turunan Y, fungsi X sudah ketemu turunan X. Maka ini adalah persamaan variabel yang terpisah. Oke, seperti itu. Maka solusinya kita tulis ulang seper Y dy sama dengan seper X dx. Solusinya adalah kita tinggal memberikan suatu tanda integral. Jadi seperti tadi ya, tadi ada y pangkat min 1 dy, integralnya itu adalah ln. Ln y sama dengan juga ln x plus c. Oke, sekali lagi ini adalah seperti mungkin hampir mirip dengan contoh yang ke berapa tadi ya? Kedua kayaknya ya, yang kedua tadi yang di waktu di sesi Zoom. Ini adalah solusi yang masih implisit. Untuk bisa mencari solusi eksplisitnya, itu kita bisa meninjau dari ini ya, dari konstanta C. Jadi konstanta C itu kan sebenarnya konstanta sembarang ya, bisa angka sembarang pun, bisa negatif, bisa positif, bisa seratusan, puluhan, ribuan, jutaan, atau bahkan desimal begitu itu terserah atau bahkan pecahan terserah. Nilai konstanta C sekarang kita akan ubah menjadi suatu nilai yang namanya ln. Kita ubah aja namanya ln C gitu ya. Jadi entah C atau ln C itu sebenarnya sama karena kita angkanya juga nggak ngerti. Kemudian yang lain kita yang ruas kiri dan ruas kanan itu kita tetap buat sama. Jadi ln Y sekarang berubah menjadi dari baris yang ini ya, baris yang solusi implisit kita ubah ke baris selanjutnya yaitu ln Y sama dengan ln X ditambah ln C. Kemudian kita tahu bahwa sifat-sifat logaritmik bahwa apa namanya atau log ya, log A plus log B itu sama dengan log dalam kurung A dikali dengan B. Jadi ini adalah salah satu dari sifat logaritmik. Jadi ln itu kan logaritmik natural, jadi sama. Jadi kalau kita lihat di sini, ln y-nya sama dengan ln sekarang x dikali dengan c. Seperti itu. Kemudian karena ini adalah sama-sama ln, kemudian isinya juga y dan x kali c, maka bisa kita tuliskan juga nilai y sama dengan x dikali dengan c. Jadi ini atau y sama dengan x kali c atau y sama dengan cx, ini adalah solusi eksplisit. Jadi untuk mahasiswa, entah kalian stop di sini maupun sampai
sampai ketemu solusi eksplisit itu silakan boleh dikerjakan. Pilih salah satu sampai eksplisit juga boleh. Kalau mau sampai kalian detailkan sampai ke solusi eksplisit ya itu juga akan lebih baik. Yang jelas dari sini pun masih bisa dikatakan bahwa itu adalah solusi yang benar. Oke, lanjut ke contoh soal yang ketiga. Oke, sekali lagi ada dy dx. Dy dx sama dengan 2x kuadrat per 3y pangkat 3. Jadi ini. Kemudian kita, karena ini juga hampir mirip dengan yang sebelumnya ini ya, jadi masih belum terpisah, maka kita coba pisahkan dengan cara mungkin mengalihkan dengan perkalian silang. Y kita taruh di ruas sebelah kiri semua, jadi ini ada 3Y, kita taruh ke kiri. Jadi ini 3Y pangkat 3, kemudian kali dy, sama dengan ini 2x pangkat 2, dx-nya kita taruh ruas kanan, seperti ini. Jadi 3y pangkat 3 dy sama dengan 2x pangkat 2 kali dy. Jadi ini sudah masuk ke variabel yang terpisah. Oke. Kemudian solusinya ya tinggal sama ya. Kita tulis sekali lagi mungkin di sini 3y pangkat 3 dy sama dengan 2x pangkat 2 dx. Integralkan. Maka hasilnya kan ini masih simple ya. Jadi apa ini turunan ya? Turunan itu berarti integral. Integral itu y pangkat 4. Kemudian 4-nya itu kita taruh di depan tapi kita balik seperempat. Kemudian sama dengan x-nya ini adalah pangkat 3, 2 tambah 1 ya. Pangkat 3. 3-nya kita taruh di depan tapi dia dibalik. Kemudian jangan lupa ada ditambah dengan c. Jadi hasilnya adalah 3 per 4 y pangkat 4 sama dengan 2 per 3 x pangkat 3 plus c. Ini juga termasuk solusi. Walaupun ini masih solusinya adalah solusi yang implisit. Atau juga kalau mau kita agak mungkin nggak ingin ada muncul desimal di situ, mungkin kita bisa lebih sederhanakan lagi ya. Jadi kita kalikan berapa mungkin kali 12 ya. Jadi ruas kiri kali 12, ruas kanan kita kalikan dengan 12. Jadi 3 per 4 kali 12 itu adalah berapa ya? 3 kali 3 ya, 9. 9y pangkat 4, kemudian 2 per 3 kali 12, itu 2 kali 4, yaitu 8, 8x pangkat 3, kemudian yang C ini karena konstanta itu bukan 12C, tapi ya mau angka berapapun kita tetap tuliskan aja, nilainya masih tetap C. Jadi solusi yang mungkin lebih rapi lagi adalah 9y pangkat 4 sama dengan 8x pangkat 3 plus C. Jadi ini juga termasuk solusi yang mungkin lebih sederhana. Entah mau pakai yang atas maupun yang bawah, itu sebenarnya sama saja. Oke, sekarang lanjut lagi ke contoh soal yang keempat. Oke, kita tuliskan dulu persamaan diferensialnya. dy per dx tambah dengan 1 plus y pangkat 3, kemudian dibagi xy pangkat 2 kali 1 plus x pangkat 2. Ini sama dengan 0.
Oke, jadi seperti ini adalah contoh soal yang keempat. Ini juga sebenarnya secara sepintas, secara sekilas itu memang termasuk persamaan diferensial, tapi variabelnya masih belum terpisah ya. Jadi kita coba reduksi atau modified ke jenis yang variabel persamaan diferensial PD variabel terpisah. Oke, caranya mungkin kita pelan-pelan dulu ya. Kita bagi mana ruas yang untuk yang dy dx, mana yang untuk yang fungsi x dan fungsi y. Yang ruas kiri kita taruh dy dx-nya aja dulu. Kemudian yang ruas kanan itu kita ini pindah ke ruas kanan gitu ya. Jadi negatif 1 plus y pangkat 3 dibagi xy pangkat 2 kali 1 plus x pangkat 2. Seperti ini. Kemudian kita lihat mana-mana yang variabel atau fungsi y kita taruh di sebelah kiri, kemudian yang fungsi x kita taruh di sebelah kanan. Untuk fungsi y itu ada y pangkat 1 plus y pangkat 3, ini ya satu kesatuan ini ya. Atau kalau mungkin saya akan sedikit pecah begitu ya. dy per dx, agak sedikit ribet nggak apa-apa. 1 plus y pangkat 3 per y pangkat 2 dikali seper x 1 plus x pangkat 2. Jadi ini adalah fungsi y, ini adalah fungsi x. Itu yang saya maksudkan. Jadi kita pindah ya yang fungsi y kita taruh di ruas kiri, yang fungsi x dan turunan x kita taruh di sebelah kanan. Pertama untuk yang fungsi y dulu. Jadi ini ya yang di bawah berubah menjadi yang di atas, y kuadrat dy, kemudian dibagi dengan 1 plus y pangkat 3. Yang negatif kita tetap taruh di sebelah kanan aja. Jadi ini negatifnya biar di sini. Kemudian yang fungsi ruas sebelah kanan, berarti ini tinggal dx dibagi x 1 plus x pangkat 2. Jadi ini sudah terpisah antara variabel x maupun variabel y. Jadi ini sudah masuk ke jenis yang pertama tadi. Kemudian kita coba sedikit rapikan dulu ya, karena ini nanti akan langkahnya agak sedikit panjang gitu. Ini jadi y pangkat 2 dy, ini cuma saya rapikan aja. 1 plus y pangkat 3, kemudian ini masih negatif ya, sama dengan, bukan sama dengan, tapi pindah ruas, kita pindah ruas sekali lagi, dx per x 1 plus x pangkat 2 sama dengan 0. Nah, inilah yang akan kita cari solusinya. Tapi sebelum masuk ke situ, jadi solusinya kan tinggal ini ya, kita buat integralnya ya. Tapi kita sebelum masuk ke integral ini, kita fokus ke yang ini mungkin ya. Kita fokus ke yang ruas di bagian tengah ruas kedua itu ya. Kita lihat fungsi x-nya dulu aja. Jadi misal fungsi g terhadap x tadi itu ya. Itu kan 1 per x kali 1 plus x pangkat 2. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa dalam mencari solusi itu kita harus jeli dalam melihat suatu pola. Nah, pola-pola ini juga perlu kita asah. Salah satunya memang harus perlu latihan gitu ya. Mungkin nggak ada, atau mungkin ya mungkin ada banyak sekali pattern-pattern pola yang memang harus eh, diketahui oleh mahasiswa lah seperti itu. Ini salah satu pola bahwa kalau kita langsung mengintegralkan seperti ini, itu kan tadi saya sampaikan itu nggak bisa karena itu ada pembagian dan juga ada pengalian. Itu akan rumit. Makanya untuk membuat suatu yang lebih sederhana, kita buat suatu pecahan ini menjadi pecahan yang baru. Nah, 1 per x dikali 1 plus x pangkat 2 itu sebenarnya bisa kita bagi, kita pecah ya. Kita pisah menjadi suatu formula baru berupa AX ditambah dengan BX per
1 plus X pangkat 2. Jadi kalau kita jumlahkan ini itu sebenarnya sama dengan yang ada di ruas sebelah kiri. Jadi kita cuma pisah aja. Ini sebenarnya udah ada formulanya untuk apa namanya ya, pemisahan dari pecahan. Itu ada, nanti silakan kalian cari sendiri. Nah, kemudian tinggal kita nanti cari berapa sih nilai angka A dan nilai angka B. Nah, itu yang kita targetkan di sini. Untuk biar nanti kalau kita nanti misal ketemu nilai angka A dan B, nanti kita tinggal integralkan, seperti ini akan lebih mudah. Sekarang kita coba sederhanakan dulu. eh apa ya? Jadi ini ada ruas kiri dan ruas kanan. Kita lihat yang ini ya, yang bagian bawah kita kalikan ke ruas kanan. Kita pindah ke ruas kanan. Jadi ini ruas kirinya masih angka 1, kemudian yang X kali 1 plus X pangkat 2 itu kita taruh di atas atau di ruas kanan ya. 1 plus X kuadrat dikali A per X tambah BX per 1 plus X pangkat 2. Ini seperti ini. Kemudian kita satu persatu kita kalikan. A per X dikali X 1 plus X pangkat 2 itu kan kita bisa coret ini ya. Artinya nanti sekarang tinggal sisa A kali 1 plus X pangkat 2 tambah sekarang BX per 1 plus X pangkat 2 dikali ini, temunya adalah BX pangkat 2. Seperti itu. Jadi hasilnya adalah 1 sama dengan A kali A kali 1 plus X pangkat 2 plus B X pangkat 2. Sekarang kita rapikan sekali lagi. 1 sama dengan ini A plus AX pangkat 2 plus BX pangkat 2. Pangkatnya 2 ya. Oke, benar. Sekarang dari persamaan ini, kita misalkan misal nilai A itu sama dengan angka 1. Ya, kita taruh di sebelah kanan. Jadi 1 sama dengan 1 ya, ini 1 plus 1 kali X pangkat 2, X kuadrat, plus BX pangkat 2. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini, kalau kita pindah ruas ya, B-nya berarti kita taruh di sebelah kiri, min BX pangkat 2, sama dengan 1 yang ini ruas kiri pindah ke ruas kanan berarti negatif, 1 min 1 plus X pangkat 2. Ini kan 0 ya, habis ya. Artinya nanti B sama dengan negatif X kuadrat per X kuadrat, atau sama dengan negatif 1. Artinya kalau A sama dengan 1, maka B sama dengan min 1. Artinya kita sudah punya pecahan di sini ya, pemisahan dari 1 per X kali 1 plus X kuadrat, yaitu A-nya adalah 1, yaitu 1 per X, plus atau negatif ya, negatif X per 1 plus X kuadrat. Jadi ini kita taruh di persamaan awal tadi. Jadi ini sama integral Y pangkat 2 dy dibagi 1 plus Y pangkat 3 plus integral dari, apa tadi saya lupa, 1 per X ya. 1 per X dikurangi integral dari X per 1 plus X kuadrat. Sama dengan integral 0 atau C. Jadi sekarang berubah menjadi ada 3 ruas. Oke, kita cek dari ruas pertama dahulu. Sebelah sini ya. Jadi integral Y kuadrat dy. Kenapa saya suka dengan X? Y kuadrat dy ya. Dibagi dengan 1 kalau plus Y pangkat 3. Jadi untuk pemecahannya, karena ini udah masuk ke, saya lupa ini namanya apa, tapi ini adalah integral dari pembagian ya, pembagian integral gitu. Kita coba misalkan
nilai U itu sama dengan 1 plus Y pangkat 3. Maka DU itu sama dengan berapa ini ya? Sepertiga ya. Sepertiga, benar nggak? Sepertiga Y pangkat 2. Dan juga ada DY. Jadi begini ya, jadi turunan dari 1 plus Y pangkat 3 itu adalah sepertiga Y pangkat 2 eh, dikali dengan DY. Sepertiga apa 3 ya? Saya lupa. Oke, seperti ini memang. Artinya, kalau kita lihat di sini, sepertiga DU itu kan sama dengan Y kuadrat DY. Jadi kita punya ini dan ini. Kita masukkan, substitusikan yang pertama ini U dan apa namanya, Y kuadrat DY ke integral awal tadi. Jadi Y kuadrat DY itu adalah integral sepertiga DU, kemudian dibagi dengan 1 plus Y pangkat 3 itu adalah U. Artinya sepertiganya bisa keluar karena konstan. Kemudian ini integral dari U pangkat min 1 DU atau sama dengan sepertiga ln U. U-nya itu adalah 1 plus Y pangkat 3, yaitu kita tuliskan aja langsung 1 plus Y pangkat 3. Jadi ada konstantanya C. Itu yang ruas pertama. Yang ruas kedua berarti tinggal sepertinya otomatis ya. Karena, sorry, ini ada dx-nya. Ada juga dx. Yang nanti dikalikan dengan dx ya. Oke, sedikit koreksi tadi. Jadi yang ruas kedua adalah integral dari seper x dx. Kita tuliskan dulu yang apa namanya, ruas pertama itu adalah sepertiga kali ln 1 plus Y pangkat 3. C-nya nanti kita apa namanya, akumulasi di ruas kanan di terakhir. Kemudian integral dari seper x dx berarti ya ln X, nanti C-nya kita taruh di paling belakang juga. Kemudian yang ketiga ini perlu juga kita breakdown satu persatu lagi seperti yang tadi ini ya. Ruas pertama, di integral X dx dibagi 1 plus X pangkat 2. Jadi misal U ini yang kedua ya, U sama dengan 1 plus X pangkat 2. Kemudian kita turunkan DU sama dengan 0, kemudian ini X pangkat 1, ini masih ada setengah, apa X ya? Ini X, ini setengah, ini DX. Jadi ini seperti ini. Kemudian setengahnya kita taruh di depan. Maaf, ini kelirunya di situ ya. Kelirunya itu di sini, ini 2, ini dx. Berarti ada keliru memang. Kelirunya ada di sini. Hanya di sini saja, ini 3 ya. Jadi yang pertama tadi ya, U sama dengan 1 plus Y pangkat 3, turunannya adalah 3Y pangkat 2. Ketika dipindah ke ruas, maka dia jadi sepertiga, ini sudah benar. Yang salah yang bagian ini ya, yang kedua tadi. Oke, kita lanjut. Yang di sini U sama dengan 1 plus X pangkat 2, maka diferensialnya adalah DU sama dengan 2X dx. Kemudian kita taruh apa namanya, angka 2 ini kita taruh di ruas kiri menjadi 1/2 DU sama dengan X dx. Kita substitusikan ke awal tadi, ke ruas yang itu ya, yang kita hitung ini. X dx itu adalah, nah, di sini ya, integral X dx itu adalah setengah DU dibagi dengan 1 plus X kuadrat itu adalah U. Jadi artinya setengah bisa kita keluarkan. Sekarang adalah integral U pangkat min 1 D U. Artinya sama dengan setengah ln 1 plus
X pangkat 2. Artinya yang ketiga, integralnya adalah setengah ln 1 plus X pangkat 2 sama dengan C. Jadi ini sebenarnya ada C juga, tapi kita akumulasikan semuanya C1, C2, atau mungkin C3 ke C paling belakang. Itu pun sama. Oke, jadi ini termasuk solusi, walaupun ini solusinya masih implisit. Tapi itu nggak masalah, masih sudah bisa apa namanya, menjadi yang benar. Walaupun nanti sebenarnya masih bisa kita turunkan lagi ya, di sini ada ln. Nanti kalau kita apa namanya, sesuaikan dengan sifat-sifat logaritma, itu akan menjadi lebih rapi lagi. Oke, atau kalau mau saya rapikan sekali lagi ya. Jadi mungkin C-nya kita akan sedikit modif. Jadi kita mulai sekali lagi sepertiga ln 1 plus Y pangkat 3 plus ln X min setengah ln 1 plus X pangkat 2 sama dengan kita ubah C-nya itu menjadi 1/6 ln C, agar nanti kita akan bisa apa namanya, yang ruas kiri itu kan kali 6, yang ruas kanan dikali 6 juga. Dan ln itu adalah untuk nanti biar sifatnya akan sama. Dari ruas kiri ada ln, ruas kanan ada ln. Nantinya kita akan sesuaikan agar nilai ln ini bisa menghilang. Jadi sekarang kita ini ya, sesuai yang saya sampaikan tadi, ruas kiri dan ruas kanan kita kali angka 6. Sepertiga kali 6 sama dengan 2 ln. 2 ln 1 plus Y pangkat 3, kemudian plus 6 ln X, dikurangi setengah kali 6 itu adalah 3. 3 ln 1 plus X pangkat 2 sama dengan ln C. Nah, ini mengapa kok tadi ada angka 1/6, itu fungsinya agar nanti ketika dikali, ruas kanannya menjadi 1. 1 ln C. Kemudian tadi yang sudah saya sampaikan ada sifat logaritmik ya. Jadi log A plus log B itu adalah log A kali B, atau log A min log C, atau log B ya, sama ya. Itu sama dengan log A per B. Jadi ini adalah salah satu dari sifat logaritmik. Dan ini juga sama, ln-nya, logaritmik naturalnya kita hilangkan. Jadi sekarang yang apa namanya, yang bisa kita tulis itu adalah di sini akan ada angka 2 ya. Jadi sebenarnya kan bisa kita tuliskan seperti ini. Ln 1 plus Y pangkat 3 dipangkatkan lagi 2, kemudian ln X pangkat 6, kemudian dikurangi ln 1 plus X pangkat 2 dipangkatkan lagi menjadi 3. Jadi sama dengan ln C. Sekarang ada ln sekian ditambah ln sekian dikurangi ln sekian. Berarti kalau yang ditambah dia akan dikali, yang pengurangnya akan muncul sebagai pembagi. Jadi di sini akan muncul seperti ini, ln dalam kurung ya, ini besar, 1 plus Y pangkat 3 dipangkatkan 2 dikali X pangkat 6, kemudian dia dibagi 1 plus X pangkat 2 pangkat 3 sama dengan ln C. Artinya yang sini bisa kita samakan. Artinya C sama dengan, atau kita tulis ini aja ya, X pangkat 6, 1 plus Y pangkat 3 dikuadratkan dibagi ya, 1 plus X kuadrat pangkat 3 sama dengan C. Jadi ini adalah termasuk solusinya. Oke, ini juga benar.
yang awal tadi juga masih bisa kita pakai. Oke, ini. Oke, selanjutnya mungkin ini ada berapa ini? 5 ya. Saya akan tuliskan 5 contoh soal saja. Setelah ini nanti akan saya berikan apa namanya? Tugas untuk mahasiswa bisa mengerjakan. Ini contoh soal nomor 5 ya. Jadi X plus 1 dy dx sama dengan X y pangkat 2 plus 1. Ini juga masih belum terpisah, kita coba pisahkan pelan-pelan. Yang fungsi y dan turunan y kita taruh di sebelah kiri, yang x dan fungsi x dan turunan x kita taruh di sebelah kanan. Maka nanti bisa kita pisahkan menjadi seperti ini. Jadi dy yang fungsi y ya, kita taruh sebelah ruas sebelah kiri menjadi y kuadrat plus 1 ya, tapi dia di bawah. Kemudian sama dengan dx-nya dia naik, x dx dibagi ya x plus 1. Jadi seperti ini, kemudian karena sudah terpisah, kita langsung aja kita berikan simbol integral untuk mencari solusinya. Oke, untuk yang ruas kiri, ini sebenarnya ada di persamaan ini ya, rumus integral untuk fungsi apa ya, fungsi aljabar ya. Sebentar saya akan apa namanya, tuliskan rumusnya. Jadi ada formula seperti ini, du per a kuadrat plus u kuadrat itu sama dengan hasilnya adalah 1/a tangan inverse atau arkes tangen ya, dalam kurung u dibagi dengan a plus c. Jadi ini adalah apa namanya, rumus integral untuk fungsi aljabar. Jadi kalau sebenarnya kan ada juga apa namanya, urut-urutannya ya, tapi kalau misalkan kalau mau mereview itu sebenarnya harusnya udah dijelaskan di kalkulus berapa ya, kalkulus 2 mungkin ya, untuk integral dan diferensial. Seperti ini kita akan pakai. Jadi dari rumus ini ya, diferensialnya adalah untuk variabel y, artinya nanti ini akan ketemu muncul 1/1 atau 1 ya, 1 dibagi 1. Jadi tan inverse oke sebentar, ini ada sedikit ini ada miss rumusnya ya. Jadi rumusnya itu bukan ini, tapi ada akarnya, jadi seperti ini. Ini akarnya. Oke, saya ulangi lagi dari sini ya. Jadi untuk rumus integral fungsi aljabar, jadi integral du dibagi dengan akar a kuadrat plus u kuadrat itu sama dengan sekian. Itu benar, tinggal ada tadi sedikit lupa saya tambahkan adanya akar dari a kuadrat plus u kuadrat. Kemudian yang di sini kita akan bisa melihat bahwa nilai, kita lihat di sini ya, atau kita fokus ke y pangkat 2 jadi y pangkat 2, kita lihat, oke benar, y pangkat 2 plus 1, kalau kita apa namanya,
convert ke rumus yang awal ini ya, itu kan sama dengan eh, apa, akar Y plus 1, benar ya? Coba kita akan periksa di sini dulu. Oke, kita cek. Ternyata memang rumusnya itu, oke, saya ulang lagi ya. Kita mulai dari awal tadi. Rumus integral yang fungsi aljabar. Tuliskan rumusnya. Karena yang saya berikan di materi di PowerPoint tadi itu belum masuk di sini, ada yang akan saya tambahkan juga. Jadi rumusnya untuk integral fungsi, salah satu dari fungsi aljabarnya itu adalah integral du. Nah, ulang lagi. Oke, saya lupa untuk pakai headset. Jadi mungkin tadi suaranya nggak terdengar jelas. Ya, saya ulangi lagi untuk rumus integral salah satu fungsi aljabarnya itu tadi ada sedikit kesalahan. Mungkin akan sedikit saya pastikan dulu bahwa rumusnya itu adalah seperti ini. Integral du dibagi a kuadrat plus u kuadrat. Jadi yang benar adalah seperti ini. Bukan tadi ada akar ya, tapi seper a kuadrat plus u kuadrat. Maka itu hasil integralnya itu adalah seper a tan inverse atau arkes tangen u dibagi dengan a plus c. Maka kalau kita lihat di sini itu kan karena integral dari by dibagi y kuadrat plus 1 sama dengan 1/1 atau 1 ya, tangen inverse U-nya itu adalah sekarang adalah Y per 1 atau ya, Y ya, jadi seperti ini. Atau kalau kita rapikan arkes tangen atau tan inverse, arkes tangen aja ya. Arkes tangen dari Y plus C itu adalah integral yang sisi ruas sebelah kiri. Kita tulis Y, untuk C-nya kita mungkin taruh di sebelah ruas sebelah kanan aja ya. Kemudian untuk ruas yang sebelah kanan ini mungkin kita hitung secara terpisah. Integral dari x dx dibagi x plus 1. Maka kita buat suatu permisalan lagi. Jadi misal nilai u sama dengan x plus 1. Itu ya. Kemudian du-nya itu sama dengan du sama dengan 1 dx atau kita tulis saja dx. Kemudian kita akan substitusikan ke persamaan awal. Kayak gitu ya. Kemudian akan ketemu ya, sebelumnya ini mungkin masih belum bisa dimisalkan seperti ini ya. Kita perlu lagi karena tadi yang saya sampaikan harus trial error ya. Jadi di sini kita akan stuck karena ini masih akan muncul variabel x di atas. Maka kita retrace balik dari awal sebelum kita masuk ke permisalan ini. Kita bagi dulu dari bentuk ini kita buat yang lebih sederhana. Jadi sebenarnya kita bisa pecah menjadi integralnya masih sama ya. Kemudian ini x, yang atas saya tambahkan suatu angka, jadi plus 1 dikurangi 1. Jadi 1 min 1 itu kan 0 ya, jadi artinya x tambah 0 atau x dikurangi 0 ya. Dx artinya kan memang
dia akan tetap ajak. Kemudian ininya yang bawah tetap sama. X plus 1. Kemudian dari situ, dari sini ini, kita bisa pecah mungkin ya. Jadi bisa pecah. Mungkin di sini ada integral X plus 1 per X plus 1 dikurangi 1 per X plus 1. Nah, seperti ini akan jadi lebih mudah, bisa kita sederhanakan lagi. Jadi sama dengan, jadi integral X plus 1 per X plus 1 itu kan 1 ya. Jadi integral dx dikurangi integral seper X plus 1 dx. Jadi yang ruas kiri kan udah bener ya. Arkes tangen Y. Ini juga sama arkes tangen Y. Nah, ini mulai bisa, ini salah tadi ya. Mulai bisa kita sederhanakan. Oke, kita tulis dulu arkes tangen Y sama dengan integral dx itu adalah X, tinggal yang sisi yang sisanya ini kita bisa buat suatu permisalan. Integral seper X plus 1. Nah, kalau ini sudah mulai bisa kita sederhanakan. Misal U sama dengan X plus 1. Maka DU sama dengan, oh ini masih ada DX ya. DU sama dengan DX. Jadi kalau kita substitusikan, maka akan kena semuanya ya. Jadi DX-nya kita ubah menjadi DU. Kemudian X plus 1-nya itu adalah U. Atau sama dengan integral dari U ya. Seper U. DU, atau kalau kita langsung dapatkan adalah ln. Ln U atau U-nya itu adalah X plus 1 plus C. Jadi kalau kita tarik ke persamaan semula, maka integral dari seper X plus 1 dx itu adalah ln X plus 1, dan jangan lupa di belakang itu kita kasih C. Dan ini adalah solusi yang masih implisit. Ini juga masih bisa kita pakai. Ini adalah solusi. Jadi tadi sedikit ada error di sini ya, di sini sama tadi persamaan untuk rumus integral fungsi aljabar. Ini silakan kalau misalnya masih ada miss, bisa diulang videonya kayak, karena ini saya akan upload di YouTube, masih boleh diulang-ulang sehingga nanti akan ketemu nanti sampai ke solusi implisit. Baik, setelah ini akan saya berikan saya tuliskan untuk tugas. Eh, Seperti yang saya sampaikan tadi ya, saya enggak, khususnya saya masih membawa pandangan bahwa belajar kita itu adalah CAL ya, atau Computer Assisted Learning. Jadi belajarnya itu divalidasi atau asisnya itu menggunakan komputer. Silakan kalian menggunakan program apapun, tapi yang jelas saya harapannya kalian bisa tahu, paham langkah-langkahnya, perubahan-perubahannya itu awalnya seperti apa, harus dikali apa, kemudian hasil akhirnya akan ketemu. Nah, ya untuk tugas, dan saya tulis di mana ya? Di sini ya. Oke, mungkin akan berapa? 3 atau berapa mungkin ya? Itu X dikali 2 Y min 3 dx. Kemudian yang D-nya belum ada ya. Plus X kuadrat plus 1 sama dengan, ya, semoga kelihatan. Kemudian yang soal kedua, tugas kedua,
X kuadrat, Y kuadrat, kemudian ditambah 1 DX, tambah Y, X pangkat 3 plus 1, tapi dia di akar, dikali DY sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, DY DX sama dengan E pangkat X min Y. Nah, ini ada 3. Nanti akan saya buka untuk uploadnya ini ya, untuk mengirimkan tugas. Silakan nanti diupload di SIM Unisula. Maksimal ini hari Selasa ya, maksimal hari Senin jam 12 malam. Itu batas maksimal yang nanti saya buat 2359. Nanti silakan dicek di SIM, baik untuk materi ya, materi kan sudah nanti akan saya share linknya di SIM. Kemudian untuk tempat tugas, upload tugas nanti akan juga saya taruh di SIM Unisula juga. Nanti silakan dikerjakan. Jadi cara pengerjaannya silakan tulis tangan di kertas HVS atau kertas folio, berikan identitas kalian, nama, NIM, dan kelas ya, jadi nama, NIM, dan kelas. Kemudian tuliskan jawabannya, dan setiap lembar harus ketika misal kalian kerjakan itu sampai ada 3 lembar begitu ya, maka setiap lembar harus ada identitasnya masing-masing. Jadi halaman 1 ada nama dan NIM, nama NIM kelas, halaman 2 juga ada nama NIM kelas, halaman 3 atau mungkin bahkan sampai mungkin lebih ya, saya nggak ngerti. Jadi harus ada pokoknya setiap lembar atau setiap halaman itu harus ada identitas dari mahasiswa sendiri. Jadi itu role-nya. Kalau misal nggak ada identitasnya, saya anggap nggak mengerjakan tugas. Bisa saja kan copy paste ya, jadi kerjanya temannya asal upload aja gitu. Jadi harus ada identitas, itu penting. Jadi seperti itu, silakan dikerjakan. Nanti tempatnya akan saya tulis di SIM. Nanti sambil ketika nanti ada pertanyaan boleh menghubungi saya lewat komtingnya, ataupun nanti kalau misal ada grup 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 WA ya, boleh saya dimasukkan ke grup mata kuliah masing-masing. Baik, saya kira itu untuk perkuliahan kedua ini silakan dipahami, kemudian tugasnya dikerjakan, terakhir dikumpulkan hari Senin jam 12 malam, kurang 1 menit. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.